sustainable. Menyangkut metode pembangunan yang tidak sustainable itu menurut Komisi Lingkungan, yaitu pembangunan yang tidak sustainable adalah pembangunan yang mencakup kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Dan di sini ada 3 macam. Yang pertama itu pemanfaatan sumber daya alam dilakukan sehemat, seefisien, dan seefektif mungkin. Yang kedua, harus ada nilai tambah melalui rekayasa teknologi, budaya, dan seni. Yang ketiga, jika penggunaan sumber daya alam mencapai 17-18%, maka perlu yang pertama, rekayasa nilai tambah, B, tabungan yang cukup besar, dan C, agar sisa konsumsi dapat digunakan untuk merehabilitasi dan memulihkan sumber daya alam. Selanjutnya yang macam kedua adalah pembangunan berkelangsungan, yang pengertiannya sendiri adalah suatu pendekatan pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Konsep ini menekankan keseimbangan antara 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kualitas hidup Indonesia dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Secara lebih spesifik, pembangunan berkelanjutan di Indonesia berarti 1. Melaksanakan pembangunan yang mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh dan jangka panjang, sehingga tidak merusak sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Mengutamakan pelestarian lingkungan secara mengurangi pencemaran, deforestasi, dan kerusakan ekosistem, serta mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan sumber daya yang efisien. 3. Mendorong pemerataan kesejahteraan sosial melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Pelaku pembangunan atau development stakeholder memiliki peran dan dampak keterlibatan yang bervariasi. Mereka terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada stakeholder aktif, yaitu individu atau kelompok yang terlibat langsung dalam pembangunan, seperti pemilik kegiatan, pemberi dana, perancang, pembangun, atau pekerja. Mereka termasuk kelompok entrepreneur atau pendukung kegiatan. Kedua, stakeholder pasif, yaitu pihak yang tidak terlibat secara langsung, seperti pemilik tanah yang dijual untuk pembangunan. Mereka tidak berpartisipasi tetapi tetap menerima dampak pembangunan, baik positif misalnya membuka usaha maupun negatif misalnya ruang gerak terbatas. Pemerintah. Posisi pemerintah dalam pembangunan berwawasan lingkungan adalah sebagai pengatur, pengarah, fasilitator, dan penggerak utama yang memadukan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pembangunan agar tercapai keberlanjutan jangka panjang dan peningkatan kualitas hidup generasi sekarang dan mendatang. Berikut posisi dan peran pemerintah dalam suatu sektor pembangunan. Yang pertama sebagai regulator, kedua sebagai dinamisator, ketiga sebagai fasilitator, keempat pemantau dan penjamin akuntabilitas, kelima pengelola dan pengarah pembangunan berkelanjutan. Unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup. Unit Kerja Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK memiliki peran dan posisi yang sangat penting dalam sektor pelaku pembangunan berwawasan lingkungan dengan tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Penyusun kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup. 2. Koordinasi dan penguatan tata kelola lingkungan. Ketiga, pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Keempat, pengelola aset nasional dan penentu penataan ruang. Swasta pengusaha. Pengusaha swasta memiliki peran penting sebagai penggerak pembangunan. Namun, peran ini seharusnya diarahkan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan semata-mata mengejar keuntungan besar. Keuntungan yang diperoleh harus pantas, optimal, dan berkelanjutan, tidak berlebihan. Saat ini banyak pengusaha hanya fokus mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, perlu paradigma baru dalam berwirausaha, yaitu melakukan usaha dengan menggunakan sumber daya secara efisien, waktu, tenaga, biaya, untuk mendapatkan keuntungan optimal yang wajar sehingga usaha bisa terus berkelanjutan. Contoh, jika biaya produksi selembar kertas 50 perak, jangan dijual 100 perak hanya karena harga pasar demikian. Sebaiknya dijual 60 perak agar tetap untung 10 perak, tetapi masih dalam batas wajar dan berkelanjutan. Cara ini juga memberi keunggulan kompetitif dalam jangka panjang. Lembaga kependidikan. Lembaga kependidikan memegang peran penting dalam penyediaan sumber daya manusia yang peduli lingkungan dan memiliki keterampilan serta sikap ramah lingkungan. Sejak Menteri Negara KLH diangkat pada tahun 1978, perguruan tinggi menjadi pusat pengembangan masyarakat bidang lingkungan hidup pada tahun tersebut. Mulai dibentuk Pusat Studi Lingkungan atau PSL di berbagai universitas seperti Unpad, IPB, ITB, UGM, dan UI. Pada tahun 1989 tercatat ada 53 PSL di Indonesia dan berkembang menjadi 98 PSL dengan berbagai nama dan orientasi, misalnya PPSDAL, Unpad, dan PPSML UI. Umumnya perguruan tinggi ini menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan seperti AMDAL, audit, dan lainnya. Swadaya masyarakat. Masyarakat memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga serta menikmati kualitas lingkungan yang baik. Mereka dapat berperan aktif sebagai pelaksana pembangunan. Pemberdayaan masyarakat penting agar mereka dapat memperoleh layanan dan mengonsumsi barang atau jasa sesuai kebutuhan dasar. Menurut Paul Shaw, ADB 1991, 75% pencemaran lingkungan disebabkan oleh industri yang pada dasarnya dipicu oleh permintaan konsumen. Maka pencemaran bisa terjadi baik dalam proses produksi maupun konsumsi. Kesimpulannya yaitu pembangunan berwawasan lingkungan adalah pendekatan pembangunan yang memperhatikan keseimbangan antara aktivitas manusia dan kemampuan sumber daya alam yang menopang kehidupan, sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan hidup. Konsep ini menekankan pembangunan sumber daya alam secara bijaksana dan efisien, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta perencanaan yang matang untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan. Demikian